Kristus, melayani dengan tulus hati. Kopassus Mission, Excellent, pantang menyerah. Salam kepada pasukan Kristus, siap menjadi saksi Kristus, melayani dengan tulus hati. Kopassus Mission, Excellent, pantang menyerah. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom Alaikum Bisayim Hamasia. Semoga kita masyarakat Sulawesi Utara dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang harus baku baik sebagai orang Sulawesi Utara, harus cinta damai karena orang ini satu. Karena kita ini masih bersyukur, berterima kasih hidup di negara Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang damai, senantiasa selalu hidup rukun dan damai. Jadi kita ini harus saling tolong-menolong, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi beberapa pembicara telah menyampaikan dan ada satu pembicara menyinggung tentang akan ada terjadinya kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Sebab jalan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mencintai kita. Walaupun mungkin kita punya banyak sekali persoalan hidup, kita punya tekanan hidup, tetapi kita harus kembali ke jalan Tuhan. Tuhan Yesus ini milik semua bangsa. Dia bukan cuma milik agama Kristen, tetapi milik semua agama. Karena Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani, Ego eimi hei hodes, kai hei alateia, kai hei zoe, odes arketai poston patere, eime di emo. Ini adalah bahasa asli daripada Alkitab. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi ini adalah bahasa aslinya yang artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Begitu banyak dosa kesalahan yang dilakukan manusia, tetapi lewat karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita ditebus, dibayar dengan harga yang mahal. Yesus memberikan nyawanya mati untuk kita, agar supaya manusia bisa memperoleh keselamatan. Sebab Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang ini telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Cara satu-satunya memperbaiki hubungan yang rusak inti antara Allah dengan manusia lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, Temaleon gar alon, Odes unatai tenait paraton kemanon hos estin Yesus Kristus. Artinya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Coba lihat sekarang, terjadi perang dunia di mana-mana. Israel melawan Palestina, bahkan sekarang ini sudah mengglobal. Irak menyerang daripada Afghanistan. Amerika dengan Inggris menyerang dengan kepada Yaman atau Houthi. Jadi hati-hati, berawas-awaslah. Kita bersyukur kembali lagi, kita di
yang merdeka ini, negara Indonesia ini harus jaga persatuan dan kesatuan. Kita harus hidup damai, saling tolong menolong, mencintai antara satu dengan yang lain. Ketika ada yang susah harus kita bantu, jangan kita biarkan. Karena Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, baku-baku baik, baku-baku sayang, karena orang Sulawesi Utara cinta damai. Jangan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kita hidup di dunia ini cuma dasar tolong menolong, karena orang tidak hidup sendiri. Kita bukan manusia individu, tetapi kita manusia sosial. Berarti kita harus bersosial, membantu pemerintah dalam segala hal. Cinta damai, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Kekudusan penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menyampaikan firman, berarti kita hidup benar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti firman itu jangan cuma sampai menyampaikan firman, juga jangan sampai orang terlalu pintar menyampaikan firman, tetapi orang tidak hidup yang benar di mata Tuhan. Hiduplah yang benar di mata Tuhan. Jangan pernah orang hidup yang tidak benar, karena kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang benar. Saling mencintai, tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di Matius 24, dikatakan apa? Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih mulai tawar. Banyak orang sudah meninggalkan kasih. Bahkan di media sosial orang dengar seorang ibu bisa membunuh anak, seorang orang tua bisa memperkosa anak karena kemerosotan sosial. Kasih sudah mulai jadi tawar. Apa yang harus dilakukan? Mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Orang-orang Kristen cuma melari di sini. Cara satu-satunya adalah hidup benar, ortopraksia. Cara hidup benar harus benar. Karena jangan orang cuma berbicara kebenaran firman, tetapi tidak kita simpan di dalam roh hati, dan kita tidak lakukan. Firman itu hanya percuma, dibuang percuma. Hiduplah yang benar di mata Tuhan. Hei, sodekat, ini perang dunia, perang dunia ketiga, awal perang dunia ketiga. Berawas-awaslah coba sekarang ini. Orang lihat salah satunya alusista dari negara-negara yang ada aerodrome menyerang Palestina, menyerang Israel. Bahkan juga sekarang rudal yang dikerahkan ke negara-negara yang siap untuk dihancurkan. Berarti orang ini berawas-awas. Dampak perang dunia ketiga ini orang tidak tahu. Bisa saja orang tidak tahu kagak Indonesia sudah terlibat dalam perang dunia. Kita harus berawas-awas, jaga perdamaian, saling kasih tahu antara satu dengan yang lain. Kalau orang hidup ini baklai stop jo. Kalau orang hidup tidak benar kasih hilang jo. Stop jo Bapak Google. Stop jo untuk apa? Orang melakukan hal-hal yang jahat. Biasa Bapak curi, biasa apa? Melakukan hal-hal yang suka keluar dari jalur Tuhan. Kembali jo ke firman Tuhan. Orang harus jadi saksi Kristus. Tugas gereja ada 3: marturia, diakonia, koinonia. Bersaksi menyampaikan firman Tuhan, bersaksi bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Melayani kerja buat Tuhan, selalu manis, berarti kerja untuk Tuhan. Bekerja sungguh-sungguh, bekerja tulus menghasilkan hal kebaikan. Bersaksi marturia, diakonia, koinonia. Bersaksi melayani badan bersekutu. Beribadah cari Tuhan. Setiap hari baca firman, baca Alkitab. Rangkul keluarga, sama-sama baca firman dalam persekutuan ortolatria. Berarti cara ibadah yang benar. Sehingga orang hidup ini harus benar, ortopraksianya. Cara hidup kita harus benar. Nah, karena orang lihat di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya, benar. Orang mencintai, mengasihi dengan sungguh-sungguh, kita banyak dosa Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Berdamai dengan Tuhan. Orang harus mengasihi. Orang mengasihi, tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Berarti orang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadilah teladan
Jadilah contoh, jadilah orang Kristen yang baik, jadi kepala rumah tangga yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, sehingga torpe kehidupan ini surga. Jangan sampai di dalam kitab Wahyu 20 ayat 15 jangan torpe nama ada di dalam. Ternyata torong setengah mati berbuat kebaikan, ternyata torpe nama ada. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu, lautan yang menyala-nyala, neraka. Torpe hidup ini singkat. Torpe kehidupan ini bukan cuma di dunia ini, masih ada di sana. Persiapkanlah diri kita, hiduplah yang benar, jadilah orang Kristen yang benar, sehingga orang ini senantiasa benar-benar hidup di dalam Tuhan. Akhir kata di dalam Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil, biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Shalom Aleichem Mishaim Hamasia, Kristus Anesti Alitos Anesti Amin. Hidupku telah dihapus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan diriku lagi. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.